Saya Nilam Avalia Ezawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning, yaitu dengan judul Implementasi Aplikasi Odoo pada PT Mobile Text Indonesia berbasis web e-commerce. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok PHP. Di sini ada Azril Maldini, M. Yofiansyah Prayoga, Nilam Avalia Ezawati, Anissa Nabila, Susanti, Imam Darobi, Moj Fenri Kusuma, Rian Sutisna, dan Andika Willy Wijanarko. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Imam Darobi. Baik, terima kasih Mbak Nilam atas waktunya. Saya akan menjelaskan di sini tentang latar belakang kebutuhan akan teknologi informasi pada era globalisasi sekarang ini sangatlah penting sehubungan dengan tujuan informasi, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Odoo Open Source Software atau OSS adalah software ERP yang populer digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan maupun UMKM atau usaha mikro kecil menengah dalam menerapkan sistem ERP pada bisnisnya tersebut. Di sini kami Mobile Text Indonesia merupakan perusahaan yang bisnisnya bergerak dalam penjualan handphone secara e-commerce seperti itu. Baik, dilanjut lagi oleh teman kami, Mas Willy. Silakan dilanjut, Mas Willy. Oke, kita lanjut pada topik permasalahan. Jadi permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan Enterprise Resource Planning menggunakan aplikasi Odoo pada sistem penjualan, pembelian, dan pelayanan. Untuk tujuannya sendiri, pertama, menganalisis proses bisnis penjualan, pembelian, klaim garansi, dan pelayanan servis ponsel yang sedang berjalan di PT Mobile Text Indonesia. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam proses penjualan, pembelian, dan pelayanan ponsel. Ketiga, mengetahui persediaan barang yang ada secara tepat pada toko online original seluler menggunakan sistem ERP. Selanjutnya, membuat laporan atau dokumen berdasarkan kegiatan dan transaksi pembelian, penjualan, dan pelayanan handphone. Yang kelima, menguji aplikasi ERP pada toko original seluler dengan membandingkan waktu yang digunakan pada proses manual dengan proses menggunakan aplikasi ponsel di PT Mobile Text Indonesia. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fenri. Silakan, Mas Fenri. Oke teman-teman, izinkan saya menjelaskan tentang logo Mobile Text. Di sana terdapat keranjang, terdapat gadget, terdapat kursor dalam sebuah kotak. Logo ini melambangkan sebuah troli belanja yang memuat barang sebuah gadget dengan makna sebuah sistem komputerisasi dengan logo kursornya. Logo yang memvisualkan cara belanja baru secara online dengan lambang sebuah keranjang belanja berisi barang elektronik atau gadget dalam sebuah button kursor. Oke, selanjutnya izinkan saya menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama ada Mas Yofiansyah Prayoga sebagai project leader yang bertugas memastikan setiap anggota tim memahami peran serta tugasnya dan bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Lalu kita turun, di sana ada Mas Azril Maldini dan Imam Darobi sebagai manajer project yang bertugas memegang peran penting dalam perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, dan juga penutupan proyek bagian gudang. Lalu kita turun, di sana ada Mbak Nilam Avalia Ezawati sebagai administrator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan proyek, mengatur jadwal,
mengatur tugas, dan mengkomunikasikan kemajuan kepada semua anggota tim. Lalu kita bergeser, ada Mbak Anissa Nabila sebagai inventory yang bertugas mempersiapkan barang dan proses permintaan dengan teliti dan benar sesuai request dari tim, menerima dan memeriksa barang retur, barang yang ada atau pembelian barang baru, melengkapi data yang dibutuhkan untuk pengirim jika diperlukan. Lalu kita bergeser, di sana ada Mbak Susanti sebagai akunting yang bertugas mengendalikan keuangan. Yang kedua sebagai penyedia informasi tentang keuangan. Yang ketiga membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Kita bergeser lagi, ada saya di situ, Muhammad Fendi Kusuma sebagai sales distribution, yang bertugas menawarkan produk ke pelanggan outlet dengan presentasi detail. Lalu kita turun, di sana ada teman saya Mas Rian Sutisna dan Andika Willy Wijanarko sebagai delivery yang bertugas memproses pengangkutan dan pengiriman barang dari lokasi sumber ke lokasi tujuan sesuai dengan alamat yang telah ditetapkan oleh pengirim. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya Mbak Anissa, silakan. Ya baiklah, terima kasih Mas Fendri. Nah, perkenalkan saya Anissa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu use case diagram e-commerce. Di sini ada customer. Customer bisa melakukan pemilihan menu produk, lalu bisa menambahkan barang ke keranjang, lalu bisa konfirmasi order, dan melakukan pembayaran. Dari konfirmasi order ini, customer bisa melakukan pemilihan alamat pengiriman, lalu memilih metode pengiriman, dan yang terakhir memilih metode pembayaran. Selanjutnya di sini ada activity diagram e-commerce. Di sini customer bisa melakukan pemilihan produk, lalu sistem akan menampilkan menu barang, lalu customer bisa memilih salah satu barang, dan sistem akan menjalankan perintah menampilkan detail produk, lalu customer bisa menambahkan barang ke keranjang, lalu sistem melakukan penampilan data keranjang, dan customer bisa konfirmasi order, dan sistem melakukan menampilkan data pembayaran dan pemilihan metode pengiriman. Lalu customer bila sukses akan menyimpan data di sistem, dan bila gagal akan kembali ke menu tampil menu barang dan selesai. Dan akan dilanjutkan oleh Mbak Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram dari modul purchase. Yang pertama ada use case diagram. Admin bisa menambahkan data purchase, mengisi data vendor, konfirmasi vendor, pilih produk yang akan dikirim, kirim permintaan barang ke vendor, mencetak requisition for question, kemudian konfirmasi order, send PO ke vendor, receive produk, dan validasi untuk konfirmasi barang diterima. Kemudian activity diagram. Activity diagram dari modul purchase, admin membuka web Odoo, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Admin akan memasukkan email dan password, dan sistem yang akan memproses. Jika benar, akan langsung ke halaman modul Odoo, jika salah akan kembali ke halaman login. Kemudian setelah menampilkan modul Odoo, admin akan memilih modul purchase. Kemudian admin membuat data vendor baru dan sistem yang akan menampilkan data vendor. Admin akan menambahkan produk barang dan sistem yang akan menampilkan data barang. Setelah itu, admin akan menentukan besar pajak yang dikeluarkan dan sistem yang akan menampilkan data pajak. Kemudian admin akan mengirimkan email dan sistem yang akan mengirim email ke konfirmasi ke vendor. Kemudian admin akan mencetak print RQF-nya dan sistem yang akan mencetak dalam bentuk PDF. Kemudian admin akan mengkonfirmasi order dan sistem yang akan konfirmasi ke vendor melalui email.
Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul. Kali ini saya akan menjelaskan dari kelompok PHP. Yang saya akan jelaskan adalah use case diagram sales. Dari use case sales ada satu aktor admin. Dari admin membuat pesanan, penjualan, menginput data customer, menginput data produk, memilih send by email, konfirmasi ke halaman, quotation, send, klik register payment, menampilkan send dan print. Tahap akhirnya adalah tampilan print. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah use case activity diagram sales. Di dalam activity diagram sales ada dua, admin dan sistem. Dari admin membuka modul sales, menampilkan data penjualan, menginput data penjualan, mengirim email ke customer, mengumpulkan data quotation, konfirmasi penjualan, menampilkan data sales order, membuat invoice, menampilkan data posted, melakukan pendaftaran pembayaran. Jika berhasil, data akan tersimpan. Jika tidak berhasil, akan kembali ke halaman menampilkan data sales order. Sekian dari saya penjelasan dari saya. Baik, jadi untuk saat ini kita akan langsung mendemokan program yang telah kami buat sebelumnya untuk penjualan handphone dan aksesorisnya pada PT Mobile Tech Indonesia. Untuk saat ini kita masuk ke dalam halaman beranda, yang dimana halaman beranda itu berisikan informasi-informasi apa-apa aja yang telah kami jual gitu, mulai dari handphone, aksesoris handphone ataupun spare part handphone. Kemudian di bawah juga ada testimoni gitu ya, testimoni yang bisa membuat menarik perhatian para customer yang ingin membeli pada produk kami gitu. Lalu juga ada lokasi perusahaan yang bisa disebutkan di sini seperti itu. Kemudian langsung lanjut aja ke dalam produk kami. Nah, di dalam produk kami ini adalah inti dari pembahasannya. Di sini ada beberapa tag yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Nantinya ketika dipilih itu akan menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan merek yang sudah kita tetapkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada rentang harga yang dimana kita juga bisa pilih gitu, dari mulai terendah hingga tertinggi, seperti itu. Dan nantinya kalau misalnya kita atur range harganya itu, dia akan menyesuaikan dengan produk yang telah kita atur range harganya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada kategorinya ya, ada kategori handphone, aksesoris handphone ataupun spare part handphone. Ini juga akan mengikuti dengan tag yang akan kita pilih. Misalnya kita memilih kategori seperti spare part. Di sini nanti akan muncul beberapa spare part yang kita jual gitu, seperti itu. Kemudian kita akan langsung membuat sampling ya untuk melakukan melakukan pembelian. Di sini saya akan memilih misalnya Vivo Y36. Ketika kita misalkan membeli sebuah unit ini, kita langsung saja menambahkan keranjang ya, dan langsung preview untuk konfirmasi orderannya. Ketika misalkan ini sudah sesuai, maka kita bisa melakukan langsung check out. Nah, di dalam checkout ini juga ini akan langsung ditampilkan konfirmasi pembayaran ya, di mana berisikan untuk konfirmasi ordernya, alamatnya di mana, kemudian juga memilih metode pengirimannya, memakai pengiriman seperti apa gitu ya. Ini biasanya sih metode pengirimannya untuk memilih ini ya, ekspedisi yang kita inginkan. Kemudian di bawah juga ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini kita melakukan pakai akun demo seperti itu. Kemudian jika misalkan sudah sesuai, kita langsung saja mau melakukan bayar sekarang. Nanti di sini akan langsung berhasil gitu ya, dan menampilkan laman invoice seperti itu. Nah, di sini sudah sukses ya. Di sini sudah ada keterangan nomor pesanannya dan juga bisa mencetak invoice-nya seperti itu.
Di sini juga sudah ada ya tagihan dan pengiriman juga masuk ke dalam alamat seperti ini. Dan ini adalah hasil dari printoutnya ya. Printout ini bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa harganya dan juga beserta dengan teks-teksnya gitu. Oke, masuk ke dalam modul purchase ya. Untuk modul purchase ini modul untuk pembelian ya, suatu pembelian unit kepada vendor gitu. Nah, di sini kita bisa memilih ya, kita bisa memilih langsung sampling data untuk membuat baru. Nah, pada halaman awal dari form purchase, di sini kita bisa memilih vendor ya. Kita bisa memilih vendor sesuai dengan keinginan. Misalnya kita milih lah salah satunya gitu. Kalau misalkan tidak di situ, kita bisa pilih Salesforce dan kita bisa ambil misalkan salah satunya PT ini deh, PT Rico. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menentukan order deadline-nya kapan. Kita misalkan memilih tanggal besok gitu ya. Kemudian export arrival-nya misalnya besoknya lagi, play. Dan di sini juga kita bisa memilih konfirmasi atau tidaknya gitu, menanyakan konfirmasinya gitu ya. Kita checklist, kita juga pilih produk apa yang kita inginkan, kemudian kita milih misalnya Lenovo. Di sini kita milih misalnya kuantitinya ada 5 lah, dengan unit price-nya 1.400.000, teksnya sekian. Jadi di sini nanti kan ini ya, hasilnya itu akan dikalikan dengan beserta teks yang sudah ditentukan gitu. Kemudian kalau misalkan sini sudah sesuai, kita bisa langsung send by email gitu ya. Kita bisa langsung send by email, nantinya akan muncul pop up untuk mengirimkan email ke vendor gitu. Vendor PT Rico ini seperti itu. Kita bisa memilih send ya. Kita memilih send untuk mengirim email langsung seperti itu. Nanti di sini akan berubah ya. Di sini akan berubah untuk tabnya menjadi confirm order seperti itu. Nah, di sini juga akan langsung berubah juga nih. Ada tambahan pada log note-nya seperti ini untuk permintaan question dari PT kita gitu ya, PT Mobiltech gitu. Nah, di sini ketika misalkan kita sudah anggap sesuai, kita bisa langsung konfirmasi order. Nah, terus juga kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kan tandanya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai dan misalkan vendor ini sudah mengirimkan barang itu ke kita, kita bisa langsung memilih receive product sebagai tanda terima gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, akan muncul juga nih surat ininya, surat masuknya gitu ya, surat apa ya istilahnya, bisa bilang surat barang masuk gitu ya ke dalam warehouse gitu ya. Udah gitu nanti sini juga ada terima dari mana, dari PT apa, sesuai dengan vendornya, kapan schedule-nya dan deadline-nya kapan. Kemudian jika misalkan sudah sesuai, kita bisa memvalidasi dan hasil seperti ini. Di sini sudah selesai ya, sudah selesai dan kita bisa mencetak print label ataupun memprint buktinya gitu ya. Ini adalah print labelnya untuk ditempelin gitu ya ke dalam suatu produknya, dan ini juga bisa memprint buktinya gitu loh kalau misalkan kita sudah melakukan semua transaksi itu dengan sesuai seperti itu. Delivery slip-nya seperti ini. Oke. Jika sudah, nantinya pada halaman berikut sudah tampil ya purchase ordernya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam model sales ya. Di model sales ini tuh yang mengisi langsung pada admin terkait ya gitu. Di sini sudah ditampilkan juga ya data-data pembelian pada aktivitas sebelumnya dengan total nominal itu ada di angka 11.198.400. Di sini kita akan langsung saja membuat sampling salah satu data untuk langsung kita pilih pembuatan data baru. Di sini kita bisa memilih data customer siapa yang ingin dijadikan customernya. Kita misalkan memilih PT Fristik. Nah, kemudian di sini juga kita memilih expiration-nya kapan. Misalkan kita memilih tanggal 28 dan juga payment times-nya misalkan kita memilih 15 hari. Nah, di sini juga kita langsung saja memilih sebuah produk yang ingin dibeli. Kita misalkan membeli salah satunya misalkan kita mengambil unit Nokia C12. Nah, nanti di sini juga akan langsung muncul ya kuantitinya berapa dan juga teksnya itu ada atau tidaknya gitu ya. Nanti di sini akan ditotalkan harganya. Di sini misalkan kita memilih kuantitinya ada 2 gitu ya. Ada 2.
dengan total harga 1,798.000. Di sini langsung masuk ya teksnya juga gitu ya. Jadi nominalnya ada di sekitar 1.900.000-an. Oke. Nah, ketika sini sudah sesuai, maka kita bisa langsung memilih send by email gitu ya. Send by email ke dalam customer terkait tuh ya. Nantinya invoice itu atau suratnya itu konfirmasi sudah akan dikirim ke customer terkait seperti itu. Jadi kita bisa memilih send. Kemudian jika misalkan sudah memilih send ini berarti tandanya sudah selesai ya. Nah, kalau misalkan ini dirasa sudah selesai dan sudah cocok gitu ya, kita bisa langsung confirm gitu, confirm. Nah, nanti di sini berarti sudah selesai, sudah dikonfirmasi dan statusnya juga sudah dilakukan pembayaran juga. Kita juga langsung bisa memilih create invoice seperti itu. Nah, di sini juga kita langsung bisa dihadapkan dalam invoice salesnya itu. Nah, di invoice salesnya ini kita tinggal bisa langsung confirm sih. Kalau misalkan di confirm berarti tandanya sudah paid. Kalau belum berarti memang belum selesai gitu, belum dilakukan transaksi. Jadi kita memilih konfirmasi kembali lagi dan di sini juga kita langsung harus melakukan register payment ya. Register payment ini bisa lewat rekening ataupun lewat cash. Di sini nih 123 ini misalkan rekening dari perusahaan kami ya, seperti itu. Di sini juga kita langsung melakukan pembayaran manual ataupun demo. Nah, jadi kita misalkan memilih manual saja lah ya. Payment data sekian, kemudian kita langsung pilih create payment. Nah, berarti otomatis ketika kita sudah melakukan pembayaran, di sini akan langsung muncul watermark paid ya, yang dimana berarti sudah terbayar dan sudah selesai seperti itu. Kemudian jika ingin mencetak bukti pembayarannya, kita bisa langsung send dari download dan juga email gitu untuk masuk ke dalam customer terkait yang sudah membeli produk kami. Di sini bukti invoice-nya adalah sebagai berikut. Invoice-nya itu seperti ini ya. Begitu. Mungkin ini aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita ke slide terakhir. Ini adalah sesi kesimpulan dari aplikasi Odoo ini. Oke, dari kesimpulan ini adalah modul yang digunakan PT Mobiltech Indonesia untuk implementasi ERP pada aplikasi Odoo, yaitu website, kemudian e-commerce, kemudian inventory, kemudian purchase, kemudian sales, kemudian CRM, kemudian point of sale, kemudian employee. Oke, proses pembelian sampai dengan penjualan, mulai dari pemesanan, kemudian koordinasi pemesanan, kemudian pembuatan faktur, kemudian sampai proses pembayaran, serta pengiriman menjadi lebih tertata dengan baik dan dapat meminimalisir kesalahan dalam menginput harga dan spesifikasi barang. Itu kesimpulan dari kelompok kami dari implementasi Odoo pada perusahaan PT Mobiltech Indonesia berbasis web e-commerce. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok PHP kali ini dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT. Terakhir, kemudian mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.